Pinisi adalah mahakarya. Ketangguhannya mengarungi samudera berpadu sempurna dengan keindahan dan keanggunan kapal kala menyibak birunya laut di samudera nan luas. Dua tiang dengan 7 layarnya yang megar kala tertiup angin terlihat magis. Siapapun akan terpesona, mematung sejenak lalu jatuh cinta setelahnya. Namun Pinisi bukan hanya soal ketangguhan, keanggunan, juga keindahan. Pinisi adalah sebuah harmoni karena proses pembuatannya yang dilakukan secara sederhana dan turun-temurun sejak ratusan tahun lalu oleh masyarakat Ara di Kecamatan Bonto Bahari, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Hal ini pula yang mendasari UNESCO menganugerahkan predikat Pinisi sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Meneguhkan Pinisi Indonesia sebagai mahakarya dari sebuah peradaban budaya masyarakat yang kekal. Hai Sobat Parekraf, kembali lagi di program Ada Apa di Sini. Bareng aku, Jovanka Alexandra, akan mengajak kalian semua mengelilingi Sulawesi Selatan. Nah, sekarang perjalanan aku dimulai dari Bonto Bahari, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, di sini tuh terkenal banget sama pemandangannya yang indah, pantainya, dan bawah lautnya. Di sini tuh keren banget. Selain menggali tentang pembuatan kapal Pinisi, aku akan mengajak kalian berkuliner atau berwisata kemanapun di Sulawesi Selatan. Di samping bentuknya yang artistik, keberadaan Pinisi banyak mengandung nilai dan simbol-simbol tertentu. Oleh karena itu, dalam proses pembuatan Pinisi senantiasa disertai dengan ritual dan tata cara tertentu yang bersumber dari tradisi dan budaya masyarakat. Sekarang aku sudah ada di bengkel tempat pembuatan Pinisi atau yang dalam bahasa sekitar disebut bantilang. Untuk mengenal lebih jauh tentang seluk-beluk pembuatan Pinisi, aku sudah ditemani Bapak Syarifuddin yang merupakan seorang penggawa atau juga disebut sebagai Pandrita Lopi, seorang ahli pembuat Pinisi. Proses pembuatannya itu, jadi awalnya kita membuat rangka. Jadi setelah rangka siap, kita menyusun ruas. Kekuatan perahu itu bersumber dari orang di sini bilang lakara. Jadi lakra. Ya, lakara. Rangka itu Ya, berarti rangka ya. lakara. Ya. Pembuatannya itu lain daripada yang lain karena dia punya tradisi kita ini, dia punya lunas 3 poton, linggi depan 2 poton. Itu Oh gitu, ya, Pak. itu salah satu rangka. Nah, saya juga pernah dengar tuh ada 2 tiang 7 layar. Ya, itu jadi apa ya, Pak? itu simbol. Oh, itu simbol. Ya, itu simbolnya. Jadi kalau sudah memiliki 2 tiang itu berarti itu sudah Pinisi. Oh begitu. Iya. Jadi emang ada ciri khususnya ya, Iya, Pak ya? ciri khususnya. 2 tiang 7 layar. 7 layar. Dan membuat perahu ini tuh tidak segampang itu. Karena kita harus memiliki ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu artinya ada rasa di dalamnya. Jadi kita harus merasakan dan dilogikakan. Iya, jadi begitu. tidak selamanya saja bahwa perahu ini dibikin begitu saja. Jadi harus pakai rasa. Pakai hati, Pakai perasaan, dan pakai jiwa hati yang baik ya, dengan Pak, berarti? jiwa yang baik. Betul, Jadi itu. betul. Jadi kalau kita mengandalkan pikiran itu tidak akan pernah jadi karena berubah-ubah. Seperti bilang oh ini mau miring, ini mau atau tidak. Tapi kalau sudah pakai rasa itu sudah hukum pasti. Pandrita itu dia sudah ada rumus. Kan sekarang di modern ini, karena harus ada dia ukur stabilitasnya. Kalau di tradisi kita ini tidak bisa diukur dengan stabilitas. Betul. Karena masa kayu yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri biasa berbeda. Karena ada kayu yang umurnya 50 tahun, ada yang 10 tahun. Dan masanya itu tidak akan pernah beda. Untuk menstabilitaskan itu harus pakai hati. Harus pakai hati. Harus pakai hati. Iya. Berarti kental dengan budaya dan ritual dan tradisi seperti itu ya, Pak. Kalau ada nggak ritual tertentunya gitu? Ya, ada ritual. Jadi ritualnya itu ada dua kali. Yang pertama memulai pemotongan lunas anakta. Yang kedua setelah peluncuran namanya ameci. Ya, kenapa ada ritual? Karena di laut dengan di darat itu lebih banyak makhluk yang ada di laut daripada di darat. Ya, dalam ritual itu ada baca-baca. Itulah namanya ilmu tasawuf.
Dan ilmu tasawuf ini tidak sembarang orang yang tahu. Mengetahui dan memahami ya Pak ya? Karena ini apa namanya, ilmu tasawuf ini sumbernya dari Sang Pencipta. Masyarakat di sini belajar buat pinisi itu otodidak atau turun menurun atau gimana Pak? Jadi ada dari turun menurun, ada yang ikut juga melihat-lihat. Datang terus tertarik ya Pak? Tertarik. Oh, Karena dia tertarik tuh, karena dia apa namanya, dia sudah merasakan tuh, dia membandingkan hasil daripada pekerjaan lain daripada hasil yang saya lakoni sekarang, lebih bermakna, lebih berfungsi, lebih apa namanya, lebih membahagiakan. Betul, lebih terkesan kali ya Pak? Lebih terkesan. Pak, kalau sekarang tuh kan banyak banget nih pembuatan kapal modern yang bagus-bagus sebegini. Nah, di sini tuh masih bertahan untuk mempertahankan membuat kapal pinisi ini. Itu apa dasarnya Pak? Ya, karena dasarnya begini, karena apa namanya, sumber dari perahu ini tuh tradisi kita ini kan ini yang diadopsi oleh kapal modern. Jadi tidak bisa melakukan sesuatu tanpa ada di tradisi kita. Karena di sini ini yang diadopsi untuk sekarang yang modern. Saya punya generasi ini toh, itu karena ini salah satu pekerjaan yang mulia, dan pekerjaan ini tidak akan pernah habis sepanjang masih air mengalir di laut. Seperti juga bahan baku di darat. Sepanjang masih mengalir di laut tuh, bahan baku tidak akan pernah habis di darat. Jadi kita bertahan ini karena keyakinan bahwa segalanya itu Tuhan yang menciptakan. Keahlian masyarakat dalam membuat pinisi tidak lepas dari takdir yang mengalir dalam darah mereka sejak nenek moyang. Garis tegas yang sampai kapanpun akan membuat mereka memiliki keinginan, kebanggaan, dan antusiasme yang tinggi untuk membuat pinisi. Kita tahu Indonesia adalah negeri bahari. Namun keahlian membuat pinisi nyatanya hanya dimiliki oleh orang-orang Ara dan sekitarnya. Sobat Parekraf pasti penasaran kan dari mana sebenarnya asal-muasal keahlian masyarakat membuat pinisi? Nah, yuk ikut aku ngobrol langsung sama ahlinya. Aku mau nanya-nanya nih, keahlian membuat pinisi ini hanya dimiliki oleh masyarakat di Ara? Orang Ara, asli orang Ara. Oh, di Bonto Bahari pada umumnya memang selalu begini? Pada umumnya. Bagaimana latar belakang ceritanya sih Pak, sama sejarahnya gitu di sini? Pernah terjadi di sini di kampung. Di kampung sini? Di kampung sini di Ara. Makanya istilahnya di sini dua versi namanya. Pertama namanya Pantai Ara. Pertama nama Pantai Ara. Setelah ada namanya itu Saweri Gading. Nah, kebetulan waktu itu termasuk bangsawan dari Banggai, Palopo. Ah, menyeberangkan perahunya ke lautan seberang. Tiba di muaranya Pantai Ara, langsung perahunya pecah. Di mana tuh Pak? Sekitar inilah dia. Di sekitar sini. Akhirnya dia punya lunas, terdampar masuk di Pantai Ara, lingginya dimunte, layarnya dibirak. Makanya orang Ara dapat julutan bahwa orang Ara lah sebagai pembikin kapal mulai dari tradisi nenek-nenek dari dulu. Mantap sekali Bapak, terima kasih banyak untuk wawasan penambahannya semuanya. Terima kasih udah ngasih kesempatan untuk ngobrol juga. Melihat sejarah panjang dan nilai-nilai kehidupan yang melekat pada kapal pinisi sebagai produk budaya masyarakat, membuat kita sepatutnya bangga dan mempunyai rasa memiliki yang tinggi. Dan pariwisata dipercaya memiliki peranan besar untuk terus mengagungkan pinisi sebagai produk budaya kebanggaan Indonesia. Sekarang kan tempat pembuatan perahu pinisi ini kan sekarang sudah jadi kunjungan wisata ya. Kunjungan wisata untuk melihat proses pembuatan perahu pinisi. Seperti apa ya proses pembuatan perahu pinisi ini. Nah, seperti apa aktivitas masyarakatnya di sana, seperti apa cara kesehariannya membuat perahu. Nah, itu kan akan muncul yang namanya edukasi. Edukasi tempat di mana kita bisa dapat ilmu, ternyata ada dampak positifnya. Itu sangat berdampak kepada masyarakat. Nah, di sini kan ada dampak mungkin ekonomi ya. Ekonomi untuk masyarakat ini bisa bertambah. Misalnya dari mungkin pedagang-pedagang kecil, itu kan ada ini UMKM lah, UMKM kecil dapat ini menikmati keuntungan dari kunjungan wisata ini. Ada nggak sih Bang
pesan untuk generasi muda zaman sekarang? Untuk generasi muda sekarang harus patut bangga lah. Karena kita punya istilahnya warisan yang memang sangat spesial lah. Spesial sih, ya, sangat spesial. Nah, kenapa tidak kita coba untuk bersama-sama membudayakan, melestarikan. Tujuannya saya membuat pinisi klasik ini, kita coba inilah, oke lah, yang kita lihat sekarang kan sudah banyak yang kita buat yang pinisi modern yang sudah dilengkapi dengan apa istilahnya dikomersilkan. Betul. Untuk kebutuhan wisata. Iya. Nah, kenapa tidak perahu tradisional ini kita coba untuk yang klasik ini kita coba ikutkan di era sekarang ini, era modern ini. Nah, tapi dia meskipun dia modelnya klasik, tapi kan memang perahu wisata yang modern saat ini adalah inovasi dari perahu ini. Jadi kan sekarang kalau kita lihat ini kan sekarang kalau untuk dari segi estetika tradisionalnya masih melekat di sini dari segi bodinya. Nah, untuk kamarnya di atas ini sudah modern yang saya buat di bawah. Nah, itu untuk kedepannya biar anak muda atau mungkin seumurannya saya atau generasinya saya bisa mengenal yang namanya ternyata ada perahu seperti ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui program Anugerah Desa Wisata Indonesia sebelumnya telah menetapkan Desa Wisata Ara yang merupakan salah satu lokasi pembuatan kapal pinisi di Bonto Bahari sebagai salah satu desa wisata terbaik. Melihat langsung proses pembuatan kapal pinisi sungguh menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Menambah satu lagi catatan perjalanan yang merefleksikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Tiap bagian dari pinisi termasuk tahapan pembuatannya memiliki nilai dan arti yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai penjaga tradisi budaya dan juga harmonisasi kehidupan manusia dengan alam. So, Sobat Parekraf, jangan lupa masukin wisata ke Bulukumba sebagai salah satu wishlist liburan kamu. Nilai-nilai budaya dari perahu pinisi kian membuka kesadaran saya akan keagungan khazanah budaya Indonesia. Saya cukup beruntung karena bisa melihat langsung bagaimana perahu pinisi itu dibuat. Namun keberuntungan saya kali ini tidak hanya sebatas pada pinisi. Karena di tanah Sulawesi, saya juga menemukan keagungan lainnya yang membuat rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air kian membuncah. Inilah Ramang-Ramang, salah satu pegunungan kars terluas dan terindah di dunia. Sobat Parekraf, masih di tanah Sulawesi Selatan. Sekarang aku sudah berada di salah satu ikon pariwisata Sulawesi Selatan, yakni Desa Wisata Ramang-Ramang. Destinasi wisata Ramang-Ramang menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan kars yang gagah dan menawan. Kawasan ini bahkan telah diakui UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Penasaran kan? Yuk ikutin aku menelusuri salah satu desa wisata terbaik ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menuju kawasan pegunungan kars Ramang-Ramang, kita harus lebih dulu menyusuri Sungai Puteh dengan menggunakan perahu. Disuguhi pemandangan tanaman bakau, pepohonan nipah, dan tentunya gugusan kars yang menjulang tinggi di sebelah kiri dan kanan. Jadi satu pengalaman yang sangat menakjubkan. Selain pegunungan kars, di kawasan Ramang-Ramang ini kita juga disuguhkan dengan hamparan area persawahan, tambak, perkebunan yang mengelilingi kawasan pegunungan. Di sini juga terdapat banyak gua, yang salah satunya menyimpan jejak kehidupan prasejarah di masa lampau. Bahkan disebut sebagai jejak peradaban tertua di dunia yang berusia hingga 40.000 tahun. Pengen tahu deh Pak, ini tuh dari awal terbentuk bisa jadi kayak gini gitu, pegunungan kars ya? Ya, memang sih dari awalnya memang ini kan dia palung ya. Oh ini palung? Ya, palung, jadi dulunya di laut. Ini tuh dulunya laut, berarti ini airnya apa Pak, asin? Ya, jadi dia ikuti arus air, arus laut. Oh dia ikuti arus. Kalau lautnya naik, dia juga naik. Arusnya turun, dia juga turun. Turun. Gitu. Jadi dalam proses beberapa tahun silam,
airnya menyusut dan terjadilah kayak ini palung. Kayak gini. Oh, jadi ini tuh dulu terendam. Terendam. Oh, jadi ini kita sebenarnya kalau misalnya kita sekarang lagi jalan nih, kalau misalnya dulu laut. Kita di tengah laut. Betul, tengah laut. Wow, pantesan dia jadi ada rongga-rongganya kayak gitu ya, Pak ya. Iya. Setelah melihat pegunungan Kars yang indah, kalian juga bisa loh menginap di sini. Di sini ada homestay yang fasilitasnya sudah mumpuni dan sangat nyaman. Namanya Eco Lodge. Nah, di sini itu ada bocorannya loh. Kalau misalnya kalian nginep di sini, kalian akan melihat pemandangan yang begitu indah, terutama di pagi hari. Jadi jangan lupa ya, kalian harus booking lebih dulu karena di sini selalu penuh. So, ditunggu. Kita sudah mengeksplorasi ragam daya tarik wisata Sulawesi Selatan. Gak lengkap dong kalau kita nggak kulineran. Nah, sekarang aku udah balik ke kota Makassar untuk cobain satu kuliner yang sangat menggugah selera. Apalagi kalau bukan palu basah. Palu basah merupakan salah satu hidangan khas atau kuliner Makassar berupa makanan berkuah berisikan potongan-potongan daging yang dicampur kelapa parut goreng. Sekilas penampilan hidangan palu basah mirip dengan coto Makassar, tetapi sebenarnya keduanya sangat berbeda. Palu basah pun memiliki aroma kuat karena santan lebih kental dan serbuk kelapa yang menyatu dengan kuah. Tambahan lain membuat palu basah lebih spesial adalah dengan ditambahkannya telur ayam yang dimasak setengah matang. Enak banget. Masih di kota Makassar, keberuntungan saya kembali berulang. Pleasure saya kali ini ternyata berbarengan dengan penyelenggaraan event tahunan bertajuk Makassar International Aid Festival and Forum atau yang juga disebut F8. Sahabat Parekraf, sekarang aku udah ada di Pantai Losari, tempat penyelenggaraan F8. Kita lihat ya tahun ini ada keseruan apa aja ya. Ikutin terus. F8 merupakan festival seni, budaya, dan hiburan yang menggabungkan beragam unsur atau nama kegiatan yang dimulai dengan huruf F, yaitu food, flower, fashion, film, fiction writer, fusion jazz, folk, dan fine art. Dan ini kearifan kita, kapal pinisi ini adalah kebanggaan Indonesia yang sudah menjadi legenda dunia. Sudah mungkin bisa menjadi salah satu kontribusi Indonesia kepada dunia pariwisata ya, karena kalau di Labuan Bajo juga banyak ekor. Salam jalan, kawan jalan. Gak kerasa perjalanan saya di Sulawesi Selatan akhirnya berakhir. Pinisi yang indah, ramang-ramang yang megah, palu basah yang menggugah selera, hingga festival F8 yang meriah jadi catatan perjalanan yang akan selalu terpatri di dalam hati dan pikiran. Saya adalah orang yang percaya bahwa segala sesuatu di dalam hidup pasti memiliki makna dan tujuan. Begitu juga dari perjalanan saya kali ini, yang membuat saya semakin jauh mengenal Indonesia. Negeri yang kaya akan ragam budaya dan tradisi, yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat. Salam jalan, kawan jalan. Ada apa di sini?